بسم الله الرحمن الرحيم. Terjadinya syubhat-syubhat, terjadinya penyimpangan-penyimpangan tidak lain dan tidak bukan kecuali karena sesuatu itu dibangun di atas perasaan dan hawa nafsu. Ini merupakan catatan penting. Ya, tidaklah suatu kesesatan, penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan, kecuali penyebabnya itu apa? Yang paling mendasar penyebabnya adalah prasangka dan hawa nafsu. Ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa terjadi syirik? Karena prasangka dan hawa nafsu. Kenapa terjadi bid'ah? Karena prasangka dan nafsu. Kenapa terjadi penyimpangan demi penyimpangan? Karena prasangka dan hawa nafsu. Dan kata Allah, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuknya. Allah sesatkan mereka setelah datang kepada mereka petunjuk. Maka benarlah apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah. Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai ma'budnya, sebagai yang dia ibadahi, yang dia ikuti, yang dia taati. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad terhadap mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka sesuatu yang ditaati? Hawa nafsu yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan. Bagaimana pendapatmu terhadap mereka? Wa adallahu Allahu 'ala ilmi, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ini akibat apa? Akibat mengikuti hawa nafsu. Padahal datang kepadanya petunjuk, maka Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Dalam kondisi dia tahu, namun Allah sesatkan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan tidak hanya itu. Tidak hanya Allah sesatkan dia di atas ilmunya, namun juga Allah tutup pendengarannya dan penglihatannya. Dan Allah tutup juga hatinya untuk menerima kebenaran. Allah tutup hatinya untuk menerima ilmu. Akibat mengikuti hawa nafsu tersebut.